Tanah yang kita injak sebenarnya tidak benar-benar diam, tapi terus bergerak hingga hari ini. Mengapa? Karena tanah ini sebetulnya mengapung di atas batuan cair. Bukti merasakan apa yang terjadi di bawah kaki kita, alias gunung berfungsi sebagai pasak. Bagaimana bisa seperti itu? Kau tahu, ketika gunung Merapi meletus, dia mengeluarkan cairan kental yang panas yang sering kalian sebut lahar. Sesungguhnya itulah isi perut bumi. Secara sederhana, bumi memiliki 3 lapisan, kerak bumi, mantel, dan inti bumi. Lapisan pertama disebut crust atau kerak bumi. Inilah lapisan padat yang kita injak. Tapi perhatikan bahwa tebal kerak bumi hanya sejauh 100 km. Bandingkan dengan kedalaman bumi yang mencapai 6.000-an kilometer. Maka kerak bumi itu tipis sekali, tipis seperti cangkang telur dibandingkan dengan keseluruhan telurnya. Sedangkan di bawah kerak bumi ada lapisan yang disebut mantel. Mantel ini tidak padat, tapi kental, yang kadang keluar ke permukaan bumi berupa lahar tadi. Itu sebabnya sebagian lapisan ini disebut astenosfer. Asteno itu lemah, sfer itu bola. Artinya ini adalah lapisan yang paling lemah atau paling lunak. Nah, dipanaskan oleh inti bumi yang terus aktif karena reaksi nuklir. Akibatnya ada aliran panas yang disebut aliran konveksi yang terus-menerus berputar di sekitaran mantel. Itulah yang menyebabkan lempengan kerak bumi bisa bergerak. Pertanyaannya, mengapa bumi tetap stabil? Nah, sekarang kita bahas bagaimana gunung-gunung berperan untuk menstabilkan bumi. Nah, bicara soal gunung, gunung terbentuk karena adanya pergeseran benua tadi. Jadi dalam teori tektonik lempeng, lempengan-lempengan kerak bumi bergerak dalam 3 arah gerakan. Ada yang saling menjauh, ada yang saling mendekat, dan ada yang saling bergesekan, atau slide. Nah, yang saling mendekat, otomatis ada bagian yang saling menimpa. Bayangkan kalian mendekatkan 2 lembaran karet. Tentu ada yang menyusup ke bawah, ada yang menyusup ke atas. Lapisan tanah pun jadi bergelombang dan berlipat-lipat. Otomatis di titik pertemuan itu, daratan menjadi lebih tinggi, termasuk yang ke bawah juga. Itulah yang menciptakan gunung. Jadi bayangkan, dulu ketika bumi bentuklah gunung-gunung sebagai patok-patok. Sehingga kerak bumi pun bisa stabil, walaupun di bawahnya ada cairan kental yang panas. Jadi manusia diciptakan di saat yang tepat ketika gunung-gunung itu sudah ada dan bumi sudah aman.